Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pada pagi ini? Sudah pada sarapan belum? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wasi'a. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anak, kita dapat kembali bertatap muka pada kesempatan kali ini, yaitu pembelajaran mengenai sejarah kebudayaan Islam, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Saat ini kita sudah menginjak pada bab pembahasan mengenai Turki Utsmani atau Daulah Turki Utsmani. Namun sebelumnya Bapak akan melakukan absensi terlebih dahulu. Yang pertama, Arsyad Afandi. Ada? Oke. Nur Andiansyah. Ada? Bilang hadir ya anak-anak kalau ada. Oke, selanjutnya Agam Rikiansyah. Faza Tariqul Hasan. Syahrul Ulum Ramadan. Fahmi Febrianto. Joko Santoso. Ibnu Atto. Ridwan Prihantono. Oke. Nah, kita akan membahas mengenai Turki Utsmani. Di sini siapa yang pernah mendengar tentang Turki Utsmani? Oke, kamu. Turki Utsmani identik dengan apa? Betul, Konstantinopel. Nah, mengapa Turki Utsmani terkenal ada kaitannya dengan Konstantinopel? Karena pada saat Daulah Utsmaniyah, tepatnya pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Fatih, di situ dapat menaklukkan Konstantinopel. Konstantinopel itu apa? Pada masanya, pada saat itu Konstantinopel itu sebagai pusat ibu kota kerajaan besar, kerajaan kuat, yaitu kerajaan Romawi. Nah, dari penaklukan Konstantinopel itu, pintu untuk ekspansi wilayah ke Eropa Timur menjadi terbuka lebar untuk melakukan ekspansi wilayah pada daerah tersebut. Nah, Sultan Muhammad Fatih menaklukkan Konstantinopel pada tahun berapa? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Coba, tahun berapa? Kurang tepat. Lebih tepatnya pada tahun 1455 Masehi. Nah, selanjutnya puncak kejayaan Turki Utsmani itu pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman I. Puncak kejayaannya yaitu mengenai betapa luasnya. Di sini kita berbicara mengenai konteks luas wilayah dari kerajaan Turki Utsmani sebagai indikator puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman I, yaitu pada tahun 1520 Masehi sampai 1566 Masehi. Nah, di bawah pemerintahnya, wilayah Turki Utsmani meliputi berbagai wilayah, yaitu 1. Afrika Utara, 2. Armenia, 3. Asia Kecil, Balkan, Bulgaria, Hongaria, Bosnia, Mesir, dan Yunani. Bayangkan betapa luasnya kerajaan Turki Utsmani pada saat itu. Nah, siapa sebenarnya pendiri dari Daulah Turki Utsmani sendiri?
pendiri dari Daulah Turki Utsmani merupakan bangsa Oghuz, bangsa Turki yang mendiami suatu wilayah yang berada di Mongol. Masa kejayaan Turki Utsmani terdapat pada 3 masa pemerintahan dari banyaknya sultan pada masa itu. Yang pertama, pada masa pemerintahan Sultan Muhammad II, tepatnya pada tahun 1451 Masehi sampai 1484 Masehi, yaitu kurang lebih 32 tahun pada masa pemerintahnya. Yang kedua, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Salim I, tepatnya pada tahun 1520 Masehi sampai 1520 Masehi, kurang lebih berkisar antara 8 tahun pada masa pemerintahnya. Yang terakhir pada masa Sultan Sulaiman I, atau biasa disebut dengan Sulaiman Agung. Kalau anak-anak tahu, ini ada filmnya. Kalau di Indonesia sendiri diputar di channel ANTV. Nah, itu salah satu sultan pemerintahan yang pada masa Turki Utsmani, atau biasa dikenal dengan Al-Qanun atau Sulaiman Agung, yaitu pada tahun 1566 Masehi sampai 1566 Masehi. Jadi 1560 sampai 1566 Masehi, atau kurang lebih 6 tahun masa pemerintahannya. Nah, di sisi masa kejayaan ada masa kemunduran, itu pasti dari suatu kerajaan, yaitu masa kemunduran dari Daulah Turki Utsmani, yaitu sepeninggalnya Sultan Sulaiman pada tahun 1566 Masehi. Nah, banyak faktor yang menjadi kemunduran dari Turki Utsmani, anak-anak. Salah satunya yaitu yang pertama, siapa yang tahu? Yang pertama merupakan karena wilayah dari Turki Utsmani sendiri yang begitu luas, yang sudah Bapak sebutkan tadi, dari wilayah Armenia sampai dengan Yunani. Itu kan betapa luas, betapa banyaknya wilayah-wilayah kekuasaan dari Turki Utsmani. Nah, dari luasnya wilayah Turki Utsmani tersebut, administrasi negara tidak tertata dengan baik, dikarenakan Turki Utsmani pada saat itu lebih fokus pada perang dan peperangan, sehingga administrasi negara tidak dapat terfokuskan, tidak dapat dikelola dengan baik, sehingga menjadi salah satu indikator atau penyebab dari kemunduran kerajaan Turki Utsmani. Yang kedua, betapa heterogennya masyarakat. Nah, poin kedua ini ada hubungannya dengan poin pertama. Dari luasnya wilayah kekuasaan Turki Utsmani, dari luas itu pasti heterogen atau beragamnya penduduk atau rakyat dari kerajaan Turki Utsmani, dari mulai suku, ras, dan yang lain sebagainya. Nah, sehingga untuk mengakomodasi betapa heterogennya tersebut, Turki Utsmani mengalami beberapa kesulitan dalam mengelola atau istilahnya mengelola negara, karena betapa beragamnya atau heterogennya dari penduduk wilayah Turki Utsmani yang sangat luas lagi. Nah, indikator paling ketiga yaitu melemahnya sultan-sultan setelah sepeninggalnya masa pemerintahan Sultan Sulaiman, yaitu setelah masa sepeninggalnya Sultan Sulaiman, Turki Utsmani tersebut dipimpin oleh sultan-sultan yang kurang cakap mengenai pemerintahan, sehingga terkesan kurang baik dalam pengelolaan tata negara, sehingga menjadi indikator kemunduran dari Turki Utsmani itu sendiri. Nah, mungkin itu saja dari Bapak pada kesempatan pembelajaran pagi hari ini. Nah, dari Bapak ada pekerjaan rumah untuk anak-anak rumah. Nah, nanti anak-anak mencari sultan-sultan atau raja-raja pada masa pemerintahan Turki Utsmani. Itu kan ada banyak raja-raja pada masa pemerintahan Turki Utsmani. Nah, anak-anak mencari tahu raja-raja siapa saja, masa pemerintahannya dari tahun berapa sampai tahun berapa, keunggulan atau apa ya istilahnya, pemerintahan masa
kelebihannya serta kekurangan faktor kemunduran dari raja tersebut. Nah, mungkin itu saja dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita membaca doa kafaratul majlis bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.